Naga api 3000 pembakaran pun pada akhirnya terlepas dari rantai yang membelenggunya. Suara tawa sang naga pun seketika menggema di dalam domain bintang sebelum kemudian naga api 3000 pembakaran itu mengancam akan membalas dendam pada menara pil yang telah menyegelnya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Di bawah perhatian semua orang, tubuh naga api raksasa menggantung di langit dengan aura membunuh yang begitu pekat, membuat semua orang yang ada di tempat itu begitu khawatir, tak terkecuali dengan Panatua Kyuling. Namun meskipun begitu, Mugu justru terlihat puas dan segera mengingatkan api 3000 pembakaran tentang kesepakatan mereka sebelumnya, di mana naga itu akan mengikuti Mugu ke Aula Jiwa selama 1 tahun setelah dirinya menghancurkan segel yang mengekangnya sehingga naga api 3000 pembakaran bisa bebas seperti saat ini. Namun dengan kecerdasannya, api 3000 pembakaran langsung membantah dan mengatakan akan mengunjungi Aula Jiwa setelah puas menjelajahi dunia. Jawaban ini membuat Mugu murka karena tidak menyangka naga itu akan menarik kata-katanya secepat itu. Melihat perdebatan antara Mugu dan api 3000 pembakaran, Kyuling memberi kode kepada kelompok Shoyan untuk mundur. Baginya konflik ini menguntungkan jika kedua pihak saling bertarung. Meskipun Mugu menyadari jika kekuatan api 3000 pembakaran begitu kuat dan sulit ditaklukkan, tetapi ia tetap bersikeras membawa api 3000 pembakaran ke Aula Jiwa. Dengan gerakan cepat, Mugu mengeluarkan lempengan perak dan menghancurkannya, menciptakan celah spasial. Dari celah tersebut muncul 3 sosok berjubah hitam yang tak lain adalah para tetua terhormat dari Aula Jiwa setingkat Dosun yang dikirim untuk membantu menangkap api 3000 pembakaran. Ekspresi Shoyan seketika menggelap melihat formasi Dosun 4 orang ini yang merupakan kekuatan luar biasa bahkan di dataran tengah. Di sisi lain, Mugu dengan wajah penuh tekad mengajak rekan-rekannya untuk segera menangkap api 3000 pembakaran sebelum kepala menara pil tiba dan menggagalkan rencana mereka. Mereka segera membentuk formasi spiritual 10.000 hantu melahap, menciptakan kabut hitam yang menghalangi naga api 3000 pembakaran menyerap kekuatan bintang. Sepersekian detik kemudian, banyak rantai jiwa raksasa tiba-tiba keluar dari celah spasial layaknya sebuah jaring dan menyebar ke segala arah, membelenggu api 3000 pembakaran dan tak memberikannya ruang sedikit pun. Hal ini memicu kemarahan sang naga yang tidak mau dikurung lagi. Dengan cepat ia membuka mulutnya dan melepaskan pilar api ungu hitam yang langsung menghantam Mugu dan kelompoknya dengan kekuatan besar. Mugu terkejut dengan serangan brutal itu, tetapi Aula Jiwa sudah mempersiapkan diri untuk hari ini. Mereka membawa ribuan jiwa sebagai umpan dan senjata bunuh diri untuk menguras kekuatan api 3000 pembakaran. Sementara itu, Shoyan hanya bisa diam menyaksikan kekejaman ini. Puluhan ribu tubuh spiritual dikirim untuk menabrak sang naga dari berbagai arah, mengorbankan diri mereka. Meskipun terlihat cukup sadis dan kejam, namun rupanya hasilnya juga sangat efektif. Kobaran api ungu hitam di tubuh api 3000 pembakaran mulai memudar, menandakan bahwa kekuatannya telah terkuras secara signifikan. Meskipun kekuatannya telah melemah drastis, api 3000 pembakaran tetap merupakan makhluk buas yang enggan tunduk pada siapapun. Ia melancarkan serangan balasan yang membuat 4 tetua terhormat Aula Jiwa terlihat pucat, memaksa mereka menggunakan teknik pengorbanan penguncian jiwa. Ketika teknik itu aktif, rantai hitam besar muncul, membelit tubuh naga api dengan kuat. Sepersekian detik kemudian, rantai hitam berhasil menghentikan badai api yang dikeluarkan naga api 3000 pembakaran, membuat Mugu tersenyum lega. Para anggota Aula Jiwa yang lain segera mendesaknya untuk mengambil inti api 3000 pembakaran karena rantai pengunci jiwa tidak akan bertahan lama melawan api surgawi peringkat 9 itu. Mugu mendekati naga api yang sedang terbelenggu, menatap lubang hitam tempat inti api berada. Namun saat ia bersiap menyerang, api 3000 pembakaran tiba-tiba menghentikan perlawanan. Dengan kilatan tajam di matanya, seekor naga kecil berwarna ungu hitam melesat keluar yang rupanya itu adalah inti sari dari api 3000 pembakaran.
Sebelum Mugu sempat pulih dari keterkejutannya, naga kecil itu menerjangnya dengan kekuatan besar memaksa Mugu meludahkan darah. Kemunculan inti api ini pun membuat Xiaoyan dipenuhi kegembiraan. Tidak disangka, usaha yang dilakukan Aula Jiwa akan memberikan peluang yang bagus baginya untuk mendapatkan api surgawi tersebut. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak berani bertindak gegabah mengingat masih ada 3 kekuatan Dousun lainnya di pihak Aula Jiwa. Dan benar saja, setelah Mugu terhempas, 3 Dousun yang tersisa pun segera mengambil tindakan dan mencegah siapapun untuk mendekati esensi api surgawi tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka pun kembali menyatukan kekuatan dan mencoba menaklukkan naga api 3000 pembakaran untuk yang kedua kalinya. Namun meski telah kehilangan banyak kekuatan, api 3000 pembakaran tetap mampu melawan mereka dengan brutal. Merasa terpojok, Aula Jiwa kembali mengerahkan pasukan roh bunuh diri yang meledakkan diri mereka di sekitar naga, semakin melemahkan api tersebut. Melihat taktik ini, ekspresi Qiuling berubah cemas. Ia menyadari bahwa jika keadaan terus seperti ini, api 3000 pembakaran benar-benar akan jatuh ke tangan Aula Jiwa. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak karena para kepala menara pil masih belum masuk ke domain bintang. Di tengah kekacauan ini, Xiaoyan tiba-tiba berbicara, meminta Qiuling untuk membantunya dengan menghadang Mugu dan salah satu tetua Aula Jiwa yang terluka. Xiaoyan berencana mengurus api 3000 pembakaran serta tetua Aula Jiwa yang tersisa. Qiuling awalnya terkejut dengan keberanian Xiaoyan, tetapi setelah Xiaoyan mengeluarkan boneka iblis langit yang kekuatannya setara dengan elit Dousun, keyakinan di mata Qiuling segera melonjak dan pada akhirnya menyetujui rencana tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan, Xiaoyan melesat menuju naga api membuat Mugu geram. Mugu memperingatkan Xiaoyan untuk tidak mencari masalah, tetapi Xiaoyan mengabaikannya. Ia fokus pada tetua Aula Jiwa yang tengah menggadang api 3000 pembakaran. Ekspresi Mugu menjadi semakin gelap, berniat untuk menghentikan Xiaoyan dengan segala cara. Baru saja Mugu melesat ke arah Xiaoyan, ruang di hadapannya pun tiba-tiba saja terdistorsi, diikuti dengan kemunculan tetua Qiuling. Karena tak punya pilihan lain, Mugu dan tetua Dousun yang terluka pun akhirnya terpaksa harus melawan tetua Qiuling hingga pertarungan sengit pun kembali pecah. Sementara itu, tetua Aula Jiwa yang menghadapi api 3000 pembakaran merasa kemenangan sudah di depan mata. Api surgawi peringkat ke-9 itu tampak semakin lemah. Namun, saat tetua itu mencoba menyegel intinya, sebuah angin kencang muncul dari belakang. Suara dentuman keras pun seketika bergema, terlihat jelas penguasa hitam milik Xiaoyan menghantam dengan kekuatan penuh hingga membuat Dousun tersebut terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Pada saat bersamaan, boneka siluman pun tampak menyerang Master Dousun lainnya dan tak memberikan waktu bagi Aula Jiwa untuk bergabung dan menyatukan kekuatan. Dengan semua tetua Aula Jiwa terhalang, Xiaoyan tidak menyia-nyiakan waktu. Dia segera mendekati api 3000 pembakaran dan mengelilinginya dengan api teratai hatinya. Melihat api hijau giok milik Xiaoyan, api 3000 pembakaran menunjukkan tatapan penuh hasad seolah ingin menelannya untuk memperkuat dirinya dan melepaskan diri dari ancaman kepala menara pil. Api 3000 pembakaran meraung dan menembakkan pilar api ungu hitam ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan terlihat tetap begitu tenang, sadar bahwa api 3000 pembakaran saat ini jauh dari kekuatannya yang dulu. Dengan kurang dari 10% energi yang tersisa, Xiaoyan berhasil menekan pemberontakan api tersebut menggunakan api teratai hatinya. Warna hitam pekat tubuh api 3000 pembakaran memudar, berubah menjadi ungu pucat. Saat itulah Xiaoyan mengeluarkan botol giok berisi darah naga kuno pemberian Xian dan juga dipadukan dengan segel naga kuno di telapak tangannya, diarahkan tepat di bagian dai naga api 3000 pembakaran. Sebuah simbol aneh perlahan muncul di dahinya, menandakan aktivasi segel naga seperti yang disebutkan Xian. Wajah Xiaoyan berseri-seri, yakin bahwa ia berada di jalur yang benar untuk menundukkan api tersebut. Namun api 3000 pembakaran hanya terdiam sejenak sebelum kembali memandang Xiaoyan dengan sengit.
Xiaoyan pun kembali mengingat peringatan Xian di mana segel naga bekerja dua arah sehingga memungkinkan kedua pihak untuk saling mengendalikan. Pilihannya hanya dua, menguasai atau dikuasai. Namun Xiaoyan percaya pada pengalamannya yang sudah menaklukkan dua api surgawi sebelumnya. Ketika api 3000 pembakaran meraung, segel di dahinya mulai memancarkan cahaya keemasan yang terang benderang. Setelah cahaya itu meredup, Xiaoyan mendapati dirinya berada di ruang yang dipenuhi oleh api ungu hitam yang seolah tiada akhir. Raungan marah dari naga di dalam api ungu hitam bergema, menyadarkan Xiaoyan bahwa ia telah memasuki dunia spiritual api 3000 pembakaran. Disinilah jiwa mereka akan saling bertarung untuk menentukan siapa yang menguasai siapa. Saat Xiaoyan berjuang di pertempuran jiwa, suasana di domain bintang semakin memanas. Mugu yang berusaha kabur dari Qiuling berencana untuk mengacaukan konsentrasi Xiaoyan, berharap hal itu akan menyebabkan kehancuran jiwa pemuda tersebut. Qiuling segera memerintahkan Cao Ying untuk menghentikan Mugu. Namun sebelum Cao Ying dapat bergerak, dua elit aula jiwa menghalanginya. Dengan hambatan ini, Mugu berhasil melesat mendekati Xiaoyan tanpa gangguan. Ia tersenyum licik, mengeluarkan api biru tua dari telapak tangannya, bersiap menghantamkan serangan itu ke kepala Xiaoyan. Tetapi sebelum serangannya mengenai sasaran, kekuatan luar biasa datang, menghantam dadanya keras hingga memaksanya memuntahkan darah segar. Mugu terkejut menoleh dan menemukan Xuan Gongxi berdiri dengan wajah penuh amarah. Kehadiran kepala menara pil ini membuat ekspresi Mugu suram. Ia tahu bahwa harapan membawa api 3000 pembakaran ke aula jiwa kini telah sirna. Tidak ingin terjebak lebih lama, Mugu dan para rekannya segera mengeluarkan piringan perak dari cincin penyimpanan mereka untuk melarikan diri melalui celah spasial. Namun Xuan Gongxi tidak membiarkan mereka pergi tanpa perlawanan. Ia melancarkan serangan yang mematahkan tulang dan merusak organ-organ dalam para tetua aula jiwa sebelum mereka menghilang ke dalam celah spasial dalam kondisi terluka parah. Setelah memastikan mereka telah pergi, Xuan Gongxi memfokuskan perhatiannya pada Xiaoyan yang tampak dalam puncak pertempuran jiwa dengan api 3000 pembakaran. Namun setelah merasakan suhu yang semakin ekstrim di domain bintang, Xuan Gongxi dengan serius memerintahkan Qiuling untuk segera membawa semua peserta keluar. Ia sadar bahwa domain bintang akan segera runtuh. Meski ia ingin membawa Xiaoyan keluar, meski dalam kondisi terluka, usahanya terhenti saat boneka iblis langit Xiaoyan muncul dan menghalanginya, menganggap Xuan Gongxi sebagai ancaman bagi Xiaoyan. Meskipun kekuatan boneka iblis langit masih di bawah Xuan Gongxi, tetapi juga akan memakan waktu untuk menyingkirkannya. Xuan Gongxi terjebak dilema hingga Qiuling meyakinkannya bahwa Xiaoyan akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, api hijau giok mengalir dari tubuh Xiaoyan menyelimuti dirinya seperti perisai pelindung. Mengingat bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi, Xuan Gongxi menyadari pemuda itu telah memutuskan untuk menaklukkan api 3000 pembakaran dengan segala resikonya. Akhirnya dengan berat hati, Xuan Gongxi menarik nafas panjang, berharap keberuntungan ada di pihak pemuda itu. Hingga akhirnya Xuan Gongxi pun juga bergegas meninggalkan domain bintang. Beberapa saat kemudian, Xuan Gongxi telah berada di luar domain bintang dan mengumumkan bahwa lokasi penyegelan api 3000 pembakaran berada di ambang kehancuran. Xuan Yi dan Tian Leixi terkejut mendengar penjelasan ini dan segera bertanya tentang keberadaan Xiaoyan yang hingga kini belum terlihat. Xuan Yi langsung menunjukkan kemarahan ketika mengetahui bahwa Xuan Gongxi meninggalkan Xiaoyan di domain bintang, apalagi mendengar alasan Xuan Gongxi bahwa ia khawatir tindakan penyelamatan paksa dapat melukai pemuda itu. Xuan Yi berpendapat bahwa terluka masih jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa.
Kecemasan yang tak berujung benar-benar membuat Xuanyi menjadi tampak muram. Bagaimanapun Xiaoyan adalah murid Yao Chen dan dia adalah satu-satunya turunan kekuatan yang bisa dipertahankan untuk menuju masa depan. Xuan Gongxi berusaha menenangkan Xuanyi, menjelaskan bahwa Xiaoyan memiliki 3 api surgawi yang seharusnya cukup untuk melindunginya dari ancaman api 3000 pembakaran. Tian Leixi juga mendukung pandangan ini, meyakini bahwa Xiaoyan pasti memiliki rencana hingga memutuskan untuk tetap tinggal di dalam domain bintang meskipun tahu tempat itu berada di ambang kehancuran. Namun penjelasan mereka masih tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran Xuanyi, hingga keadaan pun semakin memanas ketika dokter peri kecil mengungkapkan luapan emosi besar setelah mengetahui keputusan Xuan Gongxi meninggalkan Xiaoyan di tempat berbahaya. Tidak hanya dokter peri kecil yang geram, Tian Huo juga menunjukkan aura mengancam, seolah-olah tak akan ragu untuk menghancurkan menara pil jika sesuatu yang buruk terjadi pada Xiaoyan. Melihat situasi ini, Qiuling dengan cepat memberi penjelasan pada dokter peri kecil dan Tian Huo bahwa bukan karena menara pil tidak ingin membantu Xiaoyan keluar, tetapi pemuda itu dilindungi oleh boneka iblis langit dan masih terlibat dalam pertempuran jiwa melawan api 3000 pembakaran. Hal ini membuat mereka tak bisa membawa Xiaoyan pergi tanpa resiko cedera parah. Selain itu, Xuan Gongxi yakin bahwa situasi di domain bintang akan membaik dalam beberapa hari, sehingga mereka berencana untuk mengeluarkan Xiaoyan secara paksa pada saat itu juga. Namun dokter peri kecil semakin marah melihat sikap menara pil yang tampaknya meremehkan nyawa Xiaoyan, seolah yakin pemuda itu masih hidup meskipun dicari beberapa hari kemudian. Dokter peri kecil begitu khawatir dengan keadaan Xiaoyan, tetapi Xian segera menarik lengannya dan mengatakan bahwa dia merasa Xiaoyan masih hidup. Mendengar itu, dokter peri kecil terkejut, lalu menenangkan diri dan memutuskan memberikan waktu 3 hari bagi menara pil untuk menemukan Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu bertanya pada Xian apa yang membuatnya yakin bahwa Xiaoyan masih hidup. Xian menjelaskan bahwa segel naga yang telah ditanamkannya di tubuh Xiaoyan memberikan indikasi tersebut membuat dokter peri kecil merasa lega. Namun ia tetap tidak ingin membiarkan Xiaoyan berada di sana lebih lama. Jika dalam 3 hari menara pil belum menemukan Xiaoyan, dokter peri kecil bersikeras mencarinya sendiri. Sementara itu, kota pil suci mengalami gejolak akibat kekacauan di domain bintang. Di tengah situasi ini, Xiaoyan justru duduk bersila dengan santai, dikelilingi oleh penghalang api yang melindungi tubuhnya dari kekacauan akibat api 3000 pembakaran. Meskipun domain bintang masih kacau, Xiaoyan tetap tenang dan fokus pada pertempuran jiwa. Api 3000 pembakaran mulai merasa frustasi karena kekuatannya perlahan melemah, sementara kekuatan Xiaoyan justru meningkat berkat segel naga void kuno yang mentransfer energi api ke tubuhnya. Memanfaatkan situasi ini, Xiaoyan menunggu waktu yang tepat hingga energi api 3000 pembakaran hampir sepenuhnya terserap. Dalam ruang spiritual ini tanpa konsep waktu, Xiaoyan tetap fokus hingga menyadari bahwa waktunya untuk menyerang balik telah tiba. Ia menghilangkan penghalang api di sekitarnya dan bergerak mendekati api 3000 pembakaran. Sang api yang semakin lemah berusaha menyerang dengan pilar api besar. Namun sekali lagi serangan naga api tidak memberikan efek apapun pada Xiaoyan. Sebaliknya kekuatan api 3000 pembakaran semakin melemah, membuat cahayanya memudar hingga akhirnya lenyap sepenuhnya saat diserap oleh kilau emas segel naga void kuno. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut sambil menatap kumpulan api ungu hitam yang bersinar di tengah cahaya emas.
Api itu merupakan inti dari api 3000 pembakaran, sesuatu yang telah lama ia dambakan. Dalam segel emas itu terlihat bayangan seekor naga kecil yang tampak lesu dan putus asa tanpa jejak keganasan di matanya. Meski Xiaoyan memahami bahwa api 3000 pembakaran tidak akan menunjukkan belas kasih, meskipun kalah dalam pertempuran jiwa, ia juga tidak ingin bertindak kejam. Ia kemudian meminta api peringkat ke-9 itu untuk mengikutinya dengan patuh, berjanji bahwa ia akan menjaga kehormatan api 3000 pembakaran sebagai salah satu api surgawi yang terkemuka. Setelah itu, Xiaoyan membuka mulutnya dan menelan kumpulan api ungu hitam tersebut. Meskipun ia telah mendapatkan kendali atas api 3000 pembakaran berkat segel naga void kuno, Xiaoyan menyadari bahwa ia masih membutuhkan waktu panjang untuk menyempurnakan penguasaannya. Ia berencana menggabungkan api ini dengan 2 api surgawi lainnya menggunakan mantra api yang ia kuasai. Sementara itu, 3 hari setelah wilayah bintang ditutup, dokter peri kecil bersikeras akan membuka paksa pintu domain bintang demi menyelamatkan Xiaoyan. Namun dengan mediasi dari Xuanyi, akhirnya dokter peri kecil bisa menahan emosinya. Pada akhirnya wilayah bintang pun dibuka pada hari ketiga setelahnya untuk mencoba menyelamatkan Xiaoyan. Namun baru saja pintu dibuka, lautan api yang mengerikan melonjak begitu dahsyatnya. Hal ini pun membuat 3 kepala menara pil buru-buru menutupnya kembali guna menghindari kemungkinan adanya bencana yang mengerikan. Dengan situasi yang terjadi ini, dokter peri kecil tidak dapat meminta 3 kepala besar untuk membuka pintu lagi meskipun mereka sangat cemas di dalam hatinya. Beruntung Xian memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan Xiaoyan yang masih dalam keadaan baik-baik saja dengan segel yang telah ditanamkan sebelumnya di telapak tangan pemuda itu, membuat dokter peri kecil akhirnya bisa sedikit lebih lega. 1 bulan kemudian, 3 kepala besar menara pil berinisiatif kembali untuk membuka domain bintang, dan Xuan Gongxi memutuskan untuk mencoba masuk ke dalam. Namun bahkan dengan kekuatannya, Xuan Gongxi hanya mampu menembus sejauh 1 km sebelum terpaksa mundur karena ruang itu telah berubah menjadi tungku api yang sangat panas. Kondisi Xuan Gongxi yang lemah saat keluar membuat semua orang khawatir membayangkan apa yang mungkin terjadi pada Xiaoyan yang hanya seorang dosong biasa setelah bertahan 1 bulan lebih di sana. 8 bulan kemudian, setelah upaya penyelamatan Xiaoyan yang dilakukan Xuan Gongxi gagal, akhirnya ada tanda-tanda aktivitas di dalam domain bintang. Pemuda yang selama ini duduk di tengah lautan api perlahan membuka matanya. Xiaoyan yang telah bertahan sepanjang waktu mulai memancarkan energi yang tidak biasa. Benang api ungu coklat melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk sosok naga api yang sangat besar, wujud asli api 3000 pembakaran. Naga api tersebut meraung dengan keras, mengguncang seluruh domain bintang. Api ungu hitam yang semula tenang menjadi liar dan panas saat naga itu mulai menyerap semua nyala api yang tersebar di seluruh area. Setelah menyerap semuanya, naga api raksasa itu menyusut secara perlahan, berubah menjadi gumpalan api ungu coklat yang kemudian meresap ke dalam kepala Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tangannya, memanggil api surgawi barunya yang kini dikenal sebagai api 3000 teratai hati. Dengan senyum puas, ia melepaskan energi doki dalam tubuhnya dan menyadari bahwa selama 8 bulan dalam domain bintang, ia telah naik tingkat menjadi elit bintang 9 Daosong. Bukan hanya Xiaoyan yang mengalami perkembangan, tetapi boneka iblis bumi juga menunjukkan perubahan signifikan. Warna emas di tubuhnya menjadi semakin gelap, memancarkan aura mencekam. Xiaoyan sempat berpikir apakah boneka itu kini cukup kuat untuk menghadapi musuh sekelas Mugu seorang diri. Setelah menarik boneka itu kembali ke dalam cincin penyimpanan, Xiaoyan memutuskan memanfaatkan sisa energi api di domain bintang. Ia mengubahnya menjadi manik-manik api ungu kehitaman yang dikenal sebagai manik-manik petir api.
Namun ketika Xiaoyan sibuk menyempurnakan manik-manik petir api, ia tidak menyadari bahwa aktivitasnya telah membuat Menara Pil dilanda kekhawatiran besar. Fluktuasi energi dari pintu masuk domain bintang terus meningkat selama proses penyempurnaan yang dilakukan Xiaoyan di dalam domain bintang. Hal ini memaksa hampir semua ahli Menara Pil keluar bersiap untuk menyegel domain bintang jika terjadi situasi darurat. Bahkan 3 kepala menara telah melayang di langit bersiaga untuk memperkuat segel domain bintang agar api 3000 pembakaran tidak keluar dan menghancurkan kota Pil suci menjadi lautan api. Ketegangan di Menara Pil memuncak ketika garis spasial mulai terlihat di pintu masuk domain bintang. Para ahli Dousong dan Dousun segera diperintahkan berkumpul untuk membentuk formasi penyegelan. Namun tepat ketika mereka bersiap, pintu domain bintang meledak hebat. Dari celah spasial itu muncul seorang pemuda berjubah hitam dengan senyuman canggung. Pemuda itu tidak lain adalah Xiaoyan. Kehadirannya membuat semua orang terpaku dengan wajah pucat penuh keterkejutan, terutama Xuan Gongxi. Ia nyaris tak percaya bahwa Xiaoyan setelah 8 bulan terjebak di domain bintang yang bergejolak tidak hanya bertahan tanpa luka, tetapi juga berhasil meningkatkan kekuatannya hingga puncak tingkat Dousong. Mata Xuan Gongxi bersinar penuh antusias. Ia menahan nafas saat menyadari bahwa Xiaoyan telah berhasil menaklukkan api 3000 pembakaran. Sebelum Xiaoyan sempat menceritakan pengalamannya, Dokter Peri Kecil segera menghampiri Xiaoyan dengan wajah yang memancarkan kebahagiaan tak tersembunyi. Xiaoyan pun hanya tersenyum menenangkan gadis itu dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Xiaoyan juga meminta maaf kepada Tianhuo karena telah membuat semua orang khawatir. Permintaan maafnya hanya dijawab dengan senyum pahit oleh Tianhuo yang dalam hati menganggap kecepatan pelatihan Xiaoyan sangat mengagumkan.